Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Prihatini dengan NIM 28920500093. Saya seorang mahasiswi dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang adanya politik uang sebagai indikasi korupsi menjelang pemilu. Video ini saya buat dalam rangka performan tes pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Gunawan SPDI. Politik uang atau yang kita kenal dengan nama money politik itu apa sih sebenarnya? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi, tepatnya di tahun 2024 nanti, bangsa Indonesia tercinta ini akan mengadakan pesta demokrasi atau yang sering kita kenal dengan istilah pemilu. Setiap kali mendekati pemilu, para calon kepala daerah atau anggota legislatif mengumbar janji manis kepada masyarakat. Tidak jarang juga sebagian dari mereka menebar amplop berisikan uang atau bingkisan sembako. Secara sadar, mereka adalah melakukan politik uang atau money politik. Ini adalah sebuah praktek korupsi yang akan menuntun ke berbagai jenis korupsi lainnya. Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi, atau dapat juga diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan, dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi ataupun partai untuk mempengaruhi suara pemilih atau penyelenggara pemilu dengan imbalan hasil materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap. Suap adalah salah satu bagian dari tindakan korupsi. Lalu, kapan pelaksanaan tentang politik uang ini dalam pemilu? Secara kronologis, politik uang dimulai sejak sebelum kampanye, saat kampanye, masa tenang, hari pemungutan suara, sampai dengan selesainya pemungutan suara, baik berupa pemberian uang atau barang maupun janji kepada para pemilih jika memberikan pilihan atau suaranya kepada calon tertentu. Perilaku ini biasa disebut sebagai investasi untuk korupsi. Wow, praktek money politik untuk pembelian suara ini dilakukan secara sistematis, melibatkan daftar pemilih yang sangat rumit dan dilakukan dengan tujuan memperoleh target suara yang sangat besar. Disebut sistematis karena terjadi mobilitas tim yang sangat masif untuk melakukan pendataan dan menyebarkan ribuan amplop uang serta bergerilya untuk memastikan penerimanya benar-benar mencoblos pemberi amplop. Lalu, apakah dampak adanya indikasi korupsi terhadap perkembangan politik dan demokrasi bagi negara kita? Adanya indikasi korupsi ini pastinya telah menyandera pemerintahan yang memberikan konsekuensi menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh para pemilik modal, hancurnya kedaulatan rakyat, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Menurut saya pribadi, dengan adanya praktek politik uang untuk mempengaruhi pilihan ini, yang mana pada akhirnya akan berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena akan menghasilkan pemimpin yang tidak tepat untuk memimpin. Kebijakan dan keputusan yang mereka ambil kurang representatif dan akuntabel. Kepentingan rakyat berada di urutan kesekian setelah kepentingan dirinya, donatur, atau partai politiknya. Figur yang terpilih karena korupsi politik ini juga akan mendorong korupsi di sektor-sektor yang lain. Hal ini terjadi karena figur tersebut mengumpulkan uang balik modal yang dikeluarkan selama kampanye. Di internal instansi, korupsi bisa terjadi dalam bentuk jual beli jabatan atau pada pengadaan barang dan jasa. Kepada masyarakat akan terlahir regulasi yang tidak memihak mereka, seperti adanya pemungutan liar sehingga pemotongan anggaran untuk kesejahteraan. Dari sisi politisi pun, praktek money politik telah membangun sebuah tradisi demokrasi yang sangat buruk. Politisi menganggap pembelian suara adalah sesuatu yang sangat lumrah meski dilakukan untuk bisa mengalahkan rivalnya pada pemilihan. Kita ketahui bahwa adanya politik uang itu jadi penyebab politik berbiaya mahal. Loh, kenapa kok bisa begitu? Karena sebagian besar uang tersebut digunakan untuk membeli suara. Pemilih akan dikawal betul agar suaranya benar-benar digunakan untuk memilih seseorang. Para kandidat juga harus membayar mahar politik kepada partai dengan nominal yang sangat fantastis. Terkadang itu semua bukan hanya dari uangnya pribadi, melainkan donasi dari berbagai pihak yang mengharapkan timbal balik jika akhirnya dia terpilih.
Untuk menolak politik uang dalam rangka memutus rantai belenggu korupsi bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah pendidikan anti korupsi. Kenapa? Karena pendidikan anti korupsi menjadi sangat penting agar masyarakat dapat menolak money politik yang mungkin di sebagian masyarakat telah mengenalnya dengan istilah serangan fajar. Dengan penolakan tersebut, harapannya rantai korupsi yang membelenggu negeri ini bisa putus. Pendidikan menjadi modal penting dalam melawan korupsi. Itulah kenapa KPK mencanangkan strategi Trisula, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan untuk memberantas korupsi. Dengan pendidikan anti korupsi yang baik, masyarakat yang cerdas akan mampu memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Yang kedua adalah masyarakat mesti menyadari bahwa mereka telah mempertaruhkan nasib selama 5 tahun ke depan dengan menjual suaranya dengan harga yang sangat murah. Loh, kok sangat murah? Kita coba hitung secara kalkulasi. Misalnya saja, dia menerima amplop berisi 500.000 untuk memilih orang yang tidak berintegritas. Berarti suara rakyat selama 5 tahun hanya dihargai 100.000 per tahunnya atau 275 perak per harinya. Sangat fantastis sekali kan kalau seperti itu? Harapan saya, pesan moral kepada masyarakat yang mempunyai hak memilih pada pesta demokrasi pemilu tahun 2024 dan selanjutnya nanti adalah: satu, jadilah pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihan. Dua, jadi, pilihlah pemimpin dan wakil rakyat dari figur-figur yang berintegritas. Tiga, jangan terbuai dengan uang dan menggadaikan suara Anda dengan isi amplop serangan fajar yang nilainya tak sebanding lurus dengan dampak yang akan diterima masyarakat untuk 5 tahun ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai politik uang menjelang pemilu sebagai indikasi adanya korupsi. Semoga bisa memberikan manfaat kepada diri saya sendiri dan masyarakat umum pada umumnya. Terima kasih.